Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran PAI yang terakhir ya. Karena memang pekan depan sudah tidak ada pelajaran PAI dan juga sebentar lagi kita akan Idul Fitri. Ini terakhir Bapak ngajar. Masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Harus ingat ya. Nah, untuk kemarin kita sudah bahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, tentang Khulafaur Rasyidin, itu tentang khalifah. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang Abu Bakar, terus kita sudah bahas tentang Umar, terus kita sudah bahas juga tentang Utsman. Hari ini kita akan bahas pembahasan terakhir. Siapakah itu? Pembahasan terakhir itu? Nah, pembahasan terakhir itu adalah tentang ini. Sejarah perjuangan Khulafaur Rasyidin. Tentang siapa? Ada yang masih tahu? Iya, tentang Ali bin Abi Thalib. Masih ingat ya apa itu Khulafaur Rasyidin? Dan masih ingat juga tentang Abu Bakar dan juga Umar serta Utsman yang seorang pemalu, sampai-sampai malaikat saja malu terhadapnya untuk bertemu dengan Utsman. Rasulullah aja juga sama malu karena memang saking pemalunya Utsman bin Affan. Terakhir kita akan bahas tentang Ali bin Abi Thalib. Siapakah Ali bin Abi Thalib itu? Ada yang tahu? Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satu keponakannya Rasulullah sekaligus menantunya Rasulullah. Namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf dan dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ingat Rasulullah tahun berapa lahir? 571 Masehi. Kalau Ali bin Abi Thalib ini 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat terakhir dari Abu Thalib. Ada yang ingat siapa Abu Thalib? Ya, pamannya Rasulullah yang membela dakwahnya Rasulullah walaupun masih dalam keadaan bukan muslim. Nah, Ali bin Abi Thalib ini sepupunya Rasulullah. Ia masuk Islam pada usia 10 tahun. Jadi kalau ditanya siapa orang yang masuk Islam pada golongan muda, golongan anak-anak, ya ini Ali bin Abi Thalib, dari kecil sudah masuk Islam. Dan juga Ali bin Abi Thalib ini dinikahkan dengan Fatimah Zahra. Siapa Fatimah Zahra ini? Yaitu adalah putri bungsunya Nabi Muhammad. Dan pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar 624 Masehi. Jadi ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah menikahkan 4 anaknya dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini menggantikan Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan wafat, yang kemarin kita bahas ya wafatnya, lalu melalui musyawarah masyarakat muslim beramar membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau 25 Zulhijjah 306 Hijriah di Masjid Madinah. Jadi Ali dalam masjid di Madinah. Ali memerintahkan hanya 6 tahun. Ada yang ingat siapa yang paling lama memerintah? Iya, Umar bin Khattab. Selama masa pemerintahannya ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sulit. Tidak ada masa sulit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masyarakat pemerintahannya pada tahun kurang lebih 658 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Jadi tadinya Madinah nih, ibu kotanya dipindahkan ke Kufah. Alasan memindahkannya karena Madinah ke Kufah itu karena ia tidak menginginkan kota suci itu terkotori oleh kancah politik. Jadi nggak mau kota Madinah jadi tempat berpolitik yang busuk ya, kotor gitu. Pada tanggal 25 Ramadan, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah satu anggota Khawarij yaitu Abdullah bin Mulza. Jadi hanya 6 tahun Ali bin Abi Thalib ini memerintah. Nah, lantas apa sih yang bisa kita ambil dari keteladanan karakter Ali bin Abi Thalib? Yaitu yang pertama cerdas dan pandai. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib cerdas dan pandai. Yang kedua pemberani,
yang ketiga sabar, yang keempat tabah, yang kelima sebagai panglima perang yang pemberani dan gagah perkasa, cerdas dan pandai. Sampai-sampai kata Rasulullah, saking cerdasnya Ali ini, aku adalah ilmu dan Ali adalah pintu ilmu itu. Di babun ilmu itu Ali termasuk diberikan gelar oleh Rasulullah itu babun ilmu, pemberani, sabar dan tabah. Selanjutnya yaitu prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah dalam perluasan dakwah Islam telah sampai ke daerah Sindhi yang terletak di bagian barat India. Yang kedua, dalam urusan politik, Ali bin Abi Thalib khalifah mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Yang ketiga, dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali ini membangun kota Kupah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dan yang keempat, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ini Ali paling mencintai ilmu pengetahuan ya. Dalam ilmu pengetahuan, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad ad-Du'ail yang menyusun dasar ilmu nahu dan untuk meluruskan bacaan pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tentang prestasi Ali bin Abi Thalib. Anak-anakku semua sudah tahu ya tentang karakter Ali. Selanjutnya ada tugas dari Bapak, yaitu silahkan kalian mencontoh salah satu karakter Khalifah Ali, yaitu tentang sikap perteladannya, yaitu cerdas. Kalau enggak rendah hati. Ya, Ali ini punya karakter salah satunya itu rendah hati. Silahkan kalian contoh cerdas dan rendah hati itu seperti apa di rumah dan praktekkan bersama orang tua kalian atau enggak saudara kalian yang ada di rumah. Seperti apa cerdas itu, seperti apa rendah hati itu di rumah dan dibuat praktek. Kamu pikirkan apa itu cerdas dan apa itu rendah hati dan praktekkan, bukan hanya ditulis ya, tapi dipraktekkan juga di rumah. Sekian dari Bapak, selamat berpuasa, minal aizin wal faizin ya, walaupun masih lama ya. Tetap semangat puasanya dan jaga pola hidup sehat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.